warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun dalam kondisi yang masih pandemik seperti ini. Nah, kalian mungkin baru pertama kali ini bertemu dengan Bu Rizka karena selama ini saya hanya mengajar di kelas 12. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu agar kalian lebih kenal dengan Bu Rizka. Nama saya cukup singkat, yaitu Rizka. Alamat saya di Perumahan Gria Citra Indah Asri, Langenharjo, Kendal, dekat SD Robani. Nah, silahkan kalau kalian mau bermain ke sana. Nah, kebetulan untuk kelas 12 ini Bu Rizka mengajar ekonomi IPS. Ya, cukup kelas 12 IPS 2 sampai kelas 12 IPS 5. Untuk pertemuan awal ini kita akan membahas tentang teori-teori dari akuntansi, karena kalian belum pernah belajar tentang akuntansi, ya. Walaupun mata pelajarannya ekonomi, tetapi di kelas 12 ini materi yang akan kalian dapatkan adalah tentang akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Apa saja bidang-bidangnya dan siapa saja yang memerlukan informasi akuntansi? Kalian akan lebih tahu dan lebih paham dengan memperhatikan dan menyaksikan tayangan dari PowerPoint yang akan Bu Rizka tayangkan setelah ini. Selamat mengikuti. Kita akan memasuki bab pertama, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, untuk bab pertama ini masih berupa teori-teori mengenai ilmu akuntansi, baik itu tentang pengertiannya, sejarah perkembangannya, bidang-bidang maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, di sini ada, kalian lihat layar PowerPoint yang akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk pengertian dari akuntansi itu sendiri ada beberapa macam yang memberikan teori, baik itu oleh para tokoh maupun oleh lembaga-lembaga yang ada dalam akuntansi. Satu lembaga yang memberikan pengertian tentang akuntansi yaitu menurut American Accounting Association, di mana menurut ACC ini akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pengguna informasi. Tokoh-tokoh yang lain juga memberikan pengertian menurut versi masing-masing, dan apabila kita simpulkan dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para tokoh maupun para lembaga, akuntansi pada dasarnya adalah ilmu atau seni tentang kegiatan pengidentifikasian, pencatatan, sampai dengan pelaporan data-data akuntansi yang menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh pemakai informasi akuntansi. Selanjutnya, informasi akuntansi itu dibuat oleh suatu perusahaan mempunyai
fungsi yang nantinya diperlukan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pihak intern, yang kedua pihak ekstern. Untuk pihak intern terdiri dari dua macam, yaitu pemilik dan manajemen. Dalam satu perusahaan, antara pemilik dan manajemen bisa menyatu karena mungkin perusahaannya masih kecil sehingga dikelola sendiri, sehingga mereka sebagai pemilik dan sebagai pengelola atau manajemen. Nah, untuk pemilik dan manajemen ini, fungsi dari informasi akuntansi adalah untuk memberikan pedoman dalam mengambil kebijakan untuk langkah-langkah berikutnya agar perusahaan tetap eksis dan mengalami perkembangan. Untuk pihak ekstern ada beberapa macam, yaitu yang pertama kreditur, investor, pemerintah, pemasok, dan karyawan. Apa manfaat dari mereka untuk akuntansi ini? Yang pertama kreditur. Informasi akuntansi diperlukan bagi kreditur atau pihak bank adalah sebagai pedoman dalam mengambil keputusan apakah akan memberikan pinjaman kepada calon nasabah atau calon peminjam atau bahkan tidak disetujui dalam pengajuan kredit. Nah, ini bank atau kreditur bisa melihat data keuangan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Apabila keuangan perusahaan itu memang valid atau dalam kondisi yang sehat, maka bank bisa menyetujui pengajuan kreditnya. Yang kedua, investor. Bagi investor, informasi akuntansi ini adalah sebagai pedoman dalam memutuskan apakah akan menanamkan modal atau tidak. Ketika perusahaan itu memang dalam kondisi yang baik dan mengalami perkembangan keuntungan yang baik, maka investor bisa memutuskan untuk menginvestasikan modalnya. Selanjutnya, untuk pemerintah, pemerintah membutuhkan informasi akuntansi adalah untuk pedoman dalam memutuskan berapa besar pajak yang harus disetor oleh para perusahaan itu. Yang berikutnya yaitu pemasok adalah untuk mengetahui apakah pelanggan yang senantiasa dipasok bahan baku itu akan tetap membutuhkan barang yang disediakan atau tidak. Dan untuk karyawan ini juga penting agar mereka, para karyawan itu bisa mengetahui kelangsungan dari nasib mereka. Apakah perusahaan masih tetap mampu membayar upah atau gajinya atau tidak. Apabila memang dalam kondisi yang mungkin bangkrut misalnya, maka karyawan bisa memutuskan untuk keluar dan mencari pekerjaan yang lain. Selanjutnya, untuk informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga informasi tersebut mudah untuk dipahami
sehingga tidak hanya menulis angka, tetapi apa yang disajikan tidak dapat digunakan oleh pemakainya, melainkan bahwa akuntansi yang dibuat harus memenuhi kualitas agar dapat benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan kualitas itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu bahwa informasi akuntansi harus dapat dipahami, harus relevan, sesuai dengan kebutuhan, harus dapat diandalkan, artinya datanya harus valid dan memang benar-benar terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu harus dapat dibandingkan, artinya data yang ada misalnya tahun ini itu dapat digunakan untuk membandingkan dengan data tahun lalu sehingga dapat diketahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya tentang bidang-bidang akuntansi. Akuntansi yang merupakan proses pencatatan, pengidentifikasian, sampai dengan melaporkan itu mempunyai bidang-bidang akuntansi. Antara lain yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan, manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, perpajakan, akuntansi pemerintah, dan akuntansi anggaran. Berikutnya, untuk pihak-pihak atau orang-orang yang profesional dalam bidang akuntansi itu mempunyai sebutan, yaitu akuntan. Sehingga kalau kalian perhatikan ada kata-kata akuntansi, ada kata-kata akuntan, ada kata auditor. Nah, itu maksudnya hal-hal yang ada dalam akuntansi. Kalau akuntansinya itu sendiri adalah ilmunya, akuntan adalah pihak yang berprofesi di bidang akuntansi. Kalau auditor adalah orang yang pekerjaannya mengaudit atau memeriksa informasi akuntansi. Nah, untuk profesi akuntansi yaitu para akuntan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu akuntan publik atau umum. Nah, akuntan publik atau umum ini sesuai dengan namanya adalah orang yang bekerja memberikan layanan tentang akuntansi dan memberikan pelayanan untuk umum. Artinya di sini mereka bekerja secara independen, artinya bebas, tidak terikat di suatu perusahaan. Bisa berpindah-pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain berhubungan dengan siapa yang membutuhkan mereka. Bisa jadi 1 bulan dia kerja di perusahaan A, bulan berikutnya dia bekerja di perusahaan B. Nah, karena dia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan order, seperti itu. Yang kedua adalah akuntan internal, yaitu akuntan perusahaan. Nah, di sini akuntan tersebut itu hanya bekerja di satu perusahaan, sehingga dia berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta. Misalnya sebagai akuntan di perusahaan Texmaco, seperti itu. Nah, sehingga di sini orang tersebut setiap hari kerjanya di Texmaco, di mana dia pekerjaannya adalah mengaudit atau menjalankan tugas pembukuan di perusahaan Texmaco.
Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu akuntan pemerintah. Nah, kalau akuntan pemerintah ini berarti statusnya dia adalah ASN atau PNS. Dia bekerja sebagai pegawai negeri, di mana dia ditempatkan di dinas-dinas atau departemen-departemen yang ada di pemerintah. Misalnya di direktorat, misalnya di departemen keuangan, atau di BUMN perusahaan pemerintah yang tugasnya adalah di bidang keuangan perusahaan pemerintah tersebut. Yang berikutnya yaitu akuntan pendidik. Nah, ini adalah untuk dosen, ya, untuk dosen. Jadi mereka atau dosen yang mengajar di suatu universitas atau institut, ya, itu disebut dengan akuntan pendidik, di mana tugasnya adalah mentransfer ilmu akuntansi kepada para mahasiswa. Nah, untuk kalian bisa memilih nantinya, memutuskan pengen mau jadi akuntan yang mana, ya. Jadi minimal kalau tidak bisa jadi PNS, tidak bisa di perusahaan swasta yang menetap internal, tidak bisa jadi dosen, ya kalian bisa memilih menjadi akuntan publik, di mana ilmu kalian bisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan jasa akuntansi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa kalian, seperti itu. Nah, untuk materi ini yaitu materi akuntansi sebagai sistem informasi, cukup sekian, dan bisa kalian kembangkan dengan membuka atau membrowsing informasi dari internet. Selanjutnya nanti kalian bisa melihat tugas-tugas yang sudah Bu Rizka siapkan dan bisa kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.